Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hematemesis dan hipertensi farmakoterapi 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Lili Tamala, Nurif Kazaneta, saya sendiri, dan Puput Dwi Lestari, Siti Mar'a, dan yang terakhir Wiji Asih. Langsung saja ke materi, yaitu hematemesis dan hipertensi. Hematemesis adalah mutahnya darah dari mulut, biasanya disebabkan oleh penyakit saluran cerna bagian atas atau darah dari luar yang tertelan. Sedangkan hipertensi adalah peningkatan tekanan darah abnormal yang dapat menjadi penyebab utama timbulnya penyakit kardiovaskular. Etiologi hematemesis dan hipertensi. Etiologi hematemesis yaitu etiologi perdarahan saluran cerna bagian atas, termasuk pecahnya varises esofagus, tukak lambung berdarah, gastritis erosif, terutama karena NSAID, gastropati hipertensi portal, esofagitis, tumor dan angiodiplasia. Sedangkan etiologinya lebih rendah, perdarahan saluran cerna adalah wasir, kolitis, seperti infeksi, radiasi iskemia, karsinoma kolorektal, divertikulosis, dan inflamatori bowel. Sedangkan etiologi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial adalah hipertensi meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stres, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokonstriktor, resistensi insulin, dan lain-lain. Hipertensi sekunder meliputi 5-10% kasus hipertensi merupakan hipertensi sekunder dari penyakit komorbid atau obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah. Pada kebanyakan kasus, disfungsi renal akibat penyakit ginjal kronis atau penyakit renovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering. Patofisiologi hematemesis dan hipertensi. Patofisiologi hematesis. Mekanisme pendarahan pada hematemesis, pendarahan tersamar intermiten hanya terdeteksi dalam feses atau adanya anemia, definisi Fe+. Faktor pendarahan. Faktor pembuluh darah, vaskulopati seperti pada tukak pektif, pecahnya varises esofagus. Faktor trombosit. Trombopati seperti pada idiopatik trombositiopenia, purpuma ITP. Faktor kekurangan zat pembekuan darah, koagulopati seperti pada hemofilia, sirosis hati, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hematemesis dan hipertensi farmakoterapi 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Lili Tamala. Gejala hematemesis dan hipertensi. Gejala hematemesis adalah sebuah pendarahan gastrointestinal atas atau proksimal dari ligamentum striatus yang ditandai dengan muntah darah segar atau coklat tua. Gejala hipertensi dapat berupa sakit kepala, epistaksis, jantung berdebar, sulit bernafas setelah bekerja keras atau mengangkat beban berat, mudah lelah, gampang marah, telinga berdengung, pusing, tinnitus, dan pingsan, yang hampir sama dengan kebanyakan orang normotensi. Penata laksanaan hematemesis dan hipertensi. Penderita ditata laksana secara non-medikamentosa dan medikamentosa. Penata laksanaan non-medikamentosa antara lain bed rest, puasa hingga pendarahan berhenti, dan diet cair. Penata laksanaan medikamentosa dengan cairan infus Ringer Lactate RL 20 tetes per menit, dilakukan pemasangan nasogastrik tube NGT, omeprazol tablet 2 x 40 mg, sucralfate intravena 2 x 500 mg,
dan dilakukan pemantauan hemoglobin Hb. Jika hemoglobin Hb. Ini adalah gambar penata laksanaan hematemesis dan hipertensi. Gambar dari kenaikan tekanan darah pada pengukuran di luar klinik dan kenaikan tekanan darah pada pengukuran acak di klinik. Selanjutnya yaitu terapi hematemesis dan hipertensi. Terapi non-farmakologinya yaitu ada penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, olahraga yang teratur, mengurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok. Selanjutnya yaitu terapi farmakologinya. Terapi farmakologinya secara umum, terapi farmakologi pada hipertensi dimulai bila pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah setelah lebih dari 6 bulan menjalani pola hidup sehat, dan pada pasien dengan hipertensi derajatnya itu kurang lebih 2. Ini yaitu algoritma tekanan darah kurang lebih 140 derajat per 90 dewasa lebih dari 18 tahun, usianya 80 tahun, tekanan darahnya 50 per 90 atau lebih dari 140 per 90 jika beresiko tinggi atau diabetes dan penyakit ginjal. Mulai perubahan gaya hidup, diturunkannya berat badan, kurangi garam, diet, dan alkohol, beserta stop merokok. Ada dibagi dua, yaitu yang pertama terapi medikamentosa. Pertimbangan untuk tunda pada pasien stage 1 tidak terkomplikasi. Tahap selanjutnya stage 1 140 sampai 159 per 90 per 90 sampai 99 dibagi menjadi dua, yaitu usia kurang dari 60 tahun dan usia lebih dari 60 tahun. ASEIN atau ARB pada usia kurang dari 60 tahun dan CCB atau thiazid pada usia lebih dari 60 tahun. Jika perlu ditambahkan CCB atau thiazid. Jika tidak perlu ditambahkan CCB, ditambahkan thiazid plus AC atau ARB. Terus mulai perubahan yang kedua, mulai terapi medikamentosa pada semua pasien itu pada stage 2 kurang lebih 160 per 100. Yang kedua kasus khususnya pada stage 2 semua pasien mulai dengan 2 obat, CCB atau thiazid ditambah dengan ACI atau ARB. Jika perlu ditambahkan CCB dan thiazid. Terus kasus yang khusus penyakit ginjal, diabetes, penyakit koroner, riwayat stroke, dan gagal jantung. Tanda khusus pada pasien stage 1 tanpa resiko kardiovaskular lainnya atau temuan abnormal beberapa bulan, manajemen gaya hidup tanpa resiko. Profil penggunaan obat. Jenis obat atau nama dagang generik yang pertama itu ada O2, regimen dosisnya 2 TPM, rutenya infus. Tanggal pemberian pada obat atau mulai MRS-nya dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang kedua infus NS, regimen dosisnya itu 16 TPM, rutenya infus, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang ketiga TX PRC, dimulai dari regimennya tidak ada, rutenya TX, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 2. Terus drip yang keempat, obat yang keempat yaitu drip omeprazole, regimen dosisnya 8 mg per J, rutenya drip, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Lansoprazole 1 kali 30 mg, penggunaannya per oral, terus dimulai pada tanggal 7. Yang keenam sucralfate 3 kali CL, penggunaannya per oral, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Ranitidin 2 kali 150 mg per oral, dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Yang ke-8 Lactulac 3 kali CL, penggunaannya per oral, dimulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Captopril penggunaannya 3 kali 25 mg, rutenya per oral, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7.
amlodipin, penggunaannya 1 kali 5 mg 1,5 mg per oral, mulainya tanggal 1 dan tanggal 2. Terus amlodipin mulai 1 kali 10 per oral, dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal 7. Asam salsilat 3 kali 500 mg per oral, dimulai pada tanggal 2 sampai tanggal 1. TO1 subjektif A atau identitas pasien. Tanggal MRS-nya tuh 20 Juni, umurnya 50 tahun, namanya Tuan H, BB-nya itu 68, tinggi badannya 168 cm, terus jenis kelaminnya laki-laki, kondisi khususnya yaitu hematomesis dan hipertensi, keluhan utamanya mual, muntah, lemas, BAB hitam, nyeri kepala, cekot-cekot, dan kencang di bagian tengkuk. Diagnosis dokternya pasien hematomesis dan hipertensi. Selanjutnya yaitu riwayat pasien. Riwayat pasien yang pertama hipertensi stage 1 sejak 5 tahun yang lalu. Yang kedua cepalgia kronis sejak 10 tahun yang lalu, nyeri terasa kencang pada leher belakang, sering kambuh kira-kira 1 minggu 2 kali 3, nyeri kepala hebat dan muntah darah, dan pernah dirawat di unit stroke. Riwayat pengobatan. Pasien meminum Bordex hampir setiap hari untuk mengatasi sakit kepalanya dan 1 strep Bordex habis dalam 1 hari. Pasien juga senang sekali meminum jamu-jamuan dan minum kopi. Selanjutnya yaitu PTO2 objektif A, data pemeriksaan klinik atau TTF. Suhunya 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Pada tanggal 29 36,4, pada tanggal 30 36,4, tanggal 1 36,4, tanggal 2 36,4, tanggal 3 36,4, tanggal 4 36,4, tanggal 5 36, tanggal 6 36, tanggal 7 36, tanggal 8 36. Dan untuk RR-nya 4 sampai 20 kali per menit. Pada tanggal 29 20, tanggal 30 25, tanggal 1 24, tanggal 2 23, tanggal 3 23, tanggal 4 23, tanggal 5 23, tanggal 6 23, tanggal 7 23, tanggal 8 23, dan HR-nya 80 sampai 100 kali per menit. Pada tanggal 29 89, tanggal 30 89, tanggal 1 23, tanggal 2 84, tanggal 3 84, tanggal 4 76, tanggal 5 76, tanggal 6 76, tanggal 7 76, tanggal 8 76. Pada tekanan darahnya yaitu 180 sampai 80 mmHg. Pada tanggal 29 160 per 90, tanggal 30 150 per 90, tanggal 1 120 per 90, tanggal 2 160 per 90, tanggal 3 160 per 60, tanggal 4 140 sampai 70, tanggal 5 140 sampai 40, tanggal 6 140 sampai 90, tanggal 7 140 per 90, dan tanggal 8 140 per 80. Selanjutnya yaitu interpretasi pemeriksaan data klinik. Berdasarkan data pemeriksaan klinik, yang pertama tekanan darah normal yaitu 120 sampai 80 mmHg. Namun pada pasien mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pasien sering meminum kopi sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang kedua, HR mengalami penurunan pada tanggal 1 yaitu 23 kali per menit, dan tanggal 4 sampai 8 yaitu 76 kali per menit. Hal ini dikarenakan pasien mengalami sesak napas. HR atau denyut nadi normal sebanyak 60 sampai 80 kali per menit. Sedangkan pada kasus didapatkan denyut nadi mengalami penurunan pada tanggal 1 yaitu 23 kali per menit, dan pada tanggal 4 sampai 8 yaitu 76 kali per menit. Hal ini dikarenakan pasien mengalami sesak napas sehingga kekurangan oksigen. Yang ketiga, nilai normal respiration rate pada remaja dan dewasa muda adalah 12 sampai 18 kali siklus per menit, dan orang dewasa adalah 8 sampai 12 kali siklus per menit. Sedangkan pada kasus pasien mengalami peningkatan pada tanggal 30 sampai tanggal 8. Hal ini karena pasien mengalami sesak napas. Profil penggunaan obat. Jenis obat atau nama dagang generik yang pertama itu ada O2, regimen dosisnya 2 TPM, rutenya infus.
tanggal pemberian pada obat atau mulai MRS-nya dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang kedua, infus NS 16, regimen dosisnya itu 16 TPM, rutenya infus, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang ketiga, TX PRC, dimulai dari regimennya tidak ada, rutenya TX, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 2. Terus drip yang keempat, obat yang keempat yaitu drip omeprazole, regimen dosisnya 8 mg per J, rutenya drip, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Lansoprazole 1 kali 30 mg, penggunaannya per oral, terus dimulai pada tanggal 7. Yang keenam, sucralfate 3 kali CL, penggunaannya per oral, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Ranitidin 2 kali 150 mg per oral, dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Yang ke-8, Lactulac 3 kali CL, penggunaannya per oral, dimulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Captopril, penggunaannya 3 kali 25 mg, rutenya per oral, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Amlodipine, penggunaannya 1 kali 5 mg, 1,5 mg per oral, mulainya tanggal 1 dan tanggal 2. Terus amlodipine mulai 1 kali 10 per oral, dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal 7. Asam salcilat 3 kali 500 mg per oral, dimulai pada tanggal 2 sampai tanggal 1. Selanjutnya yaitu interpretasi pemeriksaan data klinik. Yang pertama, hematokrit menurun pada tanggal 29 bulan 4 sebesar 17,3 dan turun lagi pada tanggal 2 bulan 5 sebesar 31,5. Seharusnya normal antara 41 sampai 50%. Hal ini disebabkan oleh pembentukan sel darah merah yang terlalu banyak atau eritrositoris. Yang kedua, hemoglobin menurun pada tanggal 29 bulan 4 yaitu 5,2 dan pada tanggal 2 bulan 5 turun lagi 10. Seharusnya normalnya 13,8 sampai 17,2 G per L. Hal ini disebabkan karena dengan kadar hemoglobin yang tinggi juga memiliki status neurologi yang buruk. Yang ketiga, ALT. Peningkatan ALT atau alanin aminotransaminase pada tanggal 29 bulan 4 dan tanggal 2 bulan 5 dari nilai normal 10 sampai 60 secara berturut-turut menjadi 432 dan 298. Disebabkan karena perlukaan hematoseluler atau inflamasi. Yang keempat, BUN atau blood urea nitrogen mengalami penurunan sebesar 2,6 pada tanggal 29 bulan 4. Seharusnya normalnya antara 8 sampai 25 mg per dl. Pasien juga mengalami mual muntah serta muntah darah dan BAB hitam. Hal ini menunjukkan pasien mengalami hematemesis. Yang kelima, angka leukosit mengalami peningkatan pada tanggal 29 bulan 4 sebesar 13,5. Seharusnya antara 4 sampai 10,5. Hal ini disebabkan terjadi infeksi. Sel darah putih berperan sebagai sistem imunitas atau membunuh kuman dan penyakit yang berada di aliran manusia. Serta sel darah putih memiliki nama lain yang biasa disebut dengan leukosit. Leukosit merupakan fungsi utama untuk perlindungan atau sebagai pertahanan tubuh melawan infeksi serta membunuh sel yang mengalami mutasi. Yang keenam, MCH normal seharusnya 26 sampai 35 Pg, namun
Pada kasus MCH mengalami penurunan dikarenakan pasien mengalami jumlah zat besi dalam darah yang rendah. Selanjutnya yaitu riwayat pasien. Selanjutnya yaitu terapi hematemesis dan hipertensi. Terapi non-farmakologinya yaitu ada penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, olahraga yang teratur, mengurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok. Selanjutnya yaitu terapi farmakologinya. Terapi farmakologinya secara umum, terapi farmakologi pada hipertensi dimulai bila pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah setelah lebih dari 6 bulan menjalani pola hidup sehat, dan pada pasien dengan hipertensi derajatnya itu kurang lebih 2. Kemudian pasien didiagnosis mengalami penyakit hipertensi. Pasien mengalami tekanan darah 160-90. Ini merupakan hipertensi stage 1. Untuk terapi yang digunakan adalah kaptropil dan amlodipin. Terapi ini sudah sesuai. Kemudian pasien mengalami nyeri kepala. Terapi yang diberikan asam mefenamat. Menurut kelompok kami sudah sesuai. Pada kasus ini, pasien tidak mengalami kejang, akan tetapi diberikan diazepam. Hal ini tidak sesuai karena diazepam memiliki mekanisme kerja memodulasi efek postsinaptik dari transmisi GABA, menghasilkan peningkatan inhibisi presinaps. Kemudian pasien mengalami sesak nafas. Pada tanggal 30 sampai tanggal 8, pasien mengalami kenaikan RR sebesar 25 kali per menit dari nilai normalnya, yaitu 14 sampai 20 kali per menit. Pada tanggal 1, pasien mengalami penurunan HR sebesar 23 kali per menit dengan nilai normal yaitu 80 sampai 100 kali per menit. Hal ini menunjukkan pasien mengalami sesak nafas. Menurut kelompok kami, pasien diberikan O2. Terapi tersebut sudah sesuai. Kemudian ada monitoring hasil terapi obat. Di sini terdapat indikasi pada pasien, nama obat, dosis, parameter monitoring data lab dan data klinik, dan evaluasi hasil yang diperoleh. Pada indikasi yang pertama ada hipertensi dengan obat amlodipin dan ramipril yang diberikan dosis 1 kali 5 mg dan 3 kali 150 mg. Untuk parameternya yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan evaluasinya hasil terakhir pada tanggal 9 bulan 6, tekanan darah pasien yaitu 140/80. Dengan masih di atas normal yaitu 120/80 mmHg. Untuk indikasi yang kedua ada hematemesis
dengan diberikannya obat sukralfat dengan dosis 3 kali cl, lansoprazol 1 kali 30 mg, O2 3 TMP, selanjutnya laktulosa 3 kali cl dan TXPRC. Dengan parameter untuk tukak lambung, hemoglobulin, dan HCT. Dan untuk evaluasinya, kenaikan HB pada evaluasi ini dari 5 gram per dl pada tanggal 30 bulan 5 menjadi 10 gram per dl pada tanggal 3 bulan 6. Untuk kenaikan HCT dari 17,3% pada tanggal 30 bulan 5 menjadi 31,5% pada tanggal 3 bulan 6. Selanjutnya ada nama obat. Di sini terdapat O2 dengan dosis pemberian 3 TMP, kesesuaian dosis sesuai. Selanjutnya ada infus NS. Dosis yaitu tergantung pada usia, berat badan, dan keadaan dari organ-organ dari interaksi. Dengan dosis pemberian 3 TMP, kesesuaian dosis tidak sesuai. Selanjutnya yaitu ada drip omeprazol. Dosis dari literatur yaitu 1 kali 20 sampai 40 mg. Dosis pemberiannya ada 8 mg per J dengan kesesuaian dosis sesuai. Selanjutnya ada sukralfat dengan pemberian per oral. Dosis literaturnya yaitu dengan dewasa itu 3 sampai 4 kali 2 kapsul. Dosis pemberiannya ada 3 kali cl dan kesesuaian dosis sesuai. Selanjutnya ada ranitidin PO atau per oral. Dosis literaturnya yaitu 2 kali 1 tab, 2 sampai 3 kali 1 tab, dan 50 mg. Dosis pemberiannya ada 2 kali 150 mg dan kesesuaian dosisnya yaitu tidak sesuai. Selanjutnya ada captopril dengan dosis literatur 2 kali 12,5 mg, 2 kali 25 mg. Dengan dosis pemberian 3 kali 25 mg dan kesesuaian dosis sesuai. Selanjutnya ada obat diazepam dengan pemberian per oral. Di sini dosis literaturnya yaitu anak sampai 6 tahun sehari 3 kali 1 sampai 2 mg. Untuk anak usia 6 sampai 14 tahun sehari 3 kali 2 sampai 4 mg. Untuk orang dewasa dosis lazim sehari 3 kali 2 sampai 5 mg. Bila perlu, dosis diperbesar menjadi sehari yaitu 3 kali 10 mg. Untuk dosis pemberiannya 3 kali 2 mg dan kesesuaian dosis yaitu tidak sesuai. Kemudian ada TXPRC. Dan yang terakhir ada amlodipin 5 mg dengan pemberian per oral. Dengan dosis literatur pada awal sehari 1 kali 5 mg. Dosis maksimal sehari 1 kali 10 mg. Dengan dosis pemberian 1 kali 5 mg dengan kesesuaian dosis yaitu sesuai. Selanjutnya ada amlodipin 10 mg per oral. Penggunaan dosis diberikan secara individual. Dosis awal sehari 1 kali 5 mg. Dosis maksimal sehari 1 kali 10 mg. Dengan dosis pemberian 1 kali 10 mg dan kesesuaian dosis yaitu sesuai. Selanjutnya ada laktulak atau yang diberikan secara per oral. Dengan dosis literatur dosis awal 3 hari pertama, dewasa 15 sampai 45 ml. Pada anak-anak 5 sampai 14 tahun yaitu 15 ml. Dengan dosis pemberian 3 kali cl. Dengan kesesuaian dosis yaitu tidak sesuai. Pada asam mefenamat dengan pemberian per oral, di sini dosis
literatur yaitu 500 mg, kemudian 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan. Dengan dosis pemberian 3 kali 500 mg dengan kesesuaian dosis sesuai. Yang terakhir ada lansoprazol. Di sini dosis pada literaturnya tuka usus sehari 1 kali 30 mg selama 4 minggu, dan untuk tuka lambung sehari 1 kali 30 mg selama 8 minggu. Dengan dosis pemberian 1 kali 30 mg dengan kesesuaian dosis sesuai. Selanjutnya ada obat yang gagal diterima pasien. Yang pertama ada diazepam dengan dosis 3 kali 2 mg, indikasi sedatif. Obat yang kedua ada ranitidin dengan dosis 2 kali 250 mg dengan indikasi tukak lambung. Selanjutnya ada drug interaction. Di sini pada obat pertama atau obat A yaitu omeprazol, obat B diazepam, efek interaksi yaitu minor. Dengan mekanisme interaksi farmakodinamik, omeprazol akan meningkatkan kadar atau efek diazepam dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2C19. Kemudian ada sukralfat pada obat A, dan obat B ada omeprazol dengan efek interaksi minor. Pada mekanisme interaksi pada farmakokinetik, yaitu perubahan pH lambung yang diinduksi oleh omeprazol, dapat mempengaruhi peningkatan sukralfat dengan mukosa gastrointestinal sehingga dapat mengurangi efek terapi. Selain itu, dapat terjadi penumpukan logam aluminium pada pasien dengan kondisi gagal ginjal yang secara bersamaan mengonsumsi sukralfat dengan antasida yang mengandung aluminium. Pada mekanisme interaksi farmakodinamik, yaitu dianjurkan untuk memberikan sukralfat dan omeprazol dalam waktu setidaknya 1 jam. Kemudian di sini ada terapi farmakologi. Yang secara umum, terapi farmakologi pada pasien hipertensi dimulai bila pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah setelah lebih 6 bulan menjalani pola hidup sehat, dan pada pasien dengan hipertensi derajat lebih dari 2. Kemudian terapi non-farmakologi, pengertiannya sendiri yaitu terapi non-farmakologi adalah obat hipertensi yang dilakukan dengan cara menjalani pola hidup sehat, yaitu dengan diet rendah garam dan kolesterol, menghentikan pemakaian zat yang membahayakan tubuh, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Aktivitas fisik. Lippincott, William and Wilkins 2007 juga menjelaskan berdasarkan beberapa penelitian bahwa terapi non-farmakologi merupakan intervensi wajib yang harus dilakukan pada penanganan penyakit hipertensi. Pada terapi non-farmakologi hematemesis sudah banyak dikembangkan di luar negeri dan menjadi intervensi pendamping yang dapat digunakan sebagai pengganti pengobatan konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.